Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen, pada kesempatan kali ini saya akan membahas review materi untuk acara 2 dan 8. Pada acara kali ini terdapat beberapa definisi atribut flavor yang perlu kita ketahui. Pertama, atribut body, yaitu tingkat tekstur yang terasa di mulut atau biasa disebut mouthfeel. Pada atribut body, full-bodied adalah istilah yang biasa disebut untuk tekstur mouthfeel yang kuat, lembut, dan menyenangkan. Yang kedua ada atribut nati, yaitu rasa yang menggambarkan kopi dengan nuansa rasa kacang. Nati tidak hanya mengacu pada kacang tanah, tetapi dapat bermakna luas lebih dari itu. Atribut nati umumnya merupakan note rasa yang positif, seperti hazelnut, walnut, kacang tanah, kacang mete, almond, dan lain-lain. Kemudian, atribut sweetness. Sweetness merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan rasa manis. Sweetness pada kopi merupakan note rasa yang positif. Kemudian ada bitterness. Bitterness merupakan istilah yang menggambarkan rasa pahit yang tidak menyenangkan. Bitter dapat timbul karena cacat dan extra dark roast level atau over extracted. Flavor ditentukan dengan menggunakan metode QDA atau Quantitative Descriptive Analysis. Metode QDA diawali dengan analisis deskriptif atau diidentifikasi dan dideskripsikan terlebih dahulu, kemudian dilakukan secara tertutup oleh panelis dengan perhitungan terstruktur untuk pengujian kuantitatif. Perbedaan produk dapat didiagnosa melalui one berdasarkan atribut. Sarana atribut dalam kategori sensorik yang sama dapat disajikan secara grafis oleh spiderweb. Dalam menentukan atribut flavor, terdapat beberapa langkah kerja yang perlu dilakukan. Pertama, panelis akan menerima 2 jenis sampel minuman coklat bubuk, air putih, dan borang. Kemudian, panelis akan melihat satu persatu atribut body, nati, bitterness, dan sweetness dari kedua sampel. Pastikan mulut terselimuti oleh minuman coklat bubuk. Kemudian, panelis perlu untuk menetralkan mulut dengan air mineral sebelum mencicipi sampel berikutnya. Kemudian, panelis akan memberikan tanda X pada borang. Skala 1 merupakan intensitas terendah dan skala 7 merupakan intensitas tertinggi. Lalu panelis melakukan perhitungan dari hasil uji untuk setiap sampel dan setiap atribut. Kemudian melakukan tabulasi data dari hasil uji seluruh anggota kelompok dan menghitung nilai rata-rata, variansi, dan T-hitung tiap atribut pada tiap sampel. Kemudian mencari T-table total dan membandingkan nilai T-hitung dan T-table tiap atribut, lalu menarik kesimpulan tiap atribut. Kemudian terakhir dengan melakukan pembuatan spiderweb. Dalam menentukan aroma, dapat menggunakan olfaktometer statik. Pada olfaktometer statik terdapat 3 lubang. Fungsi dari masing-masing lubang tersebut adalah 2 saluran pendek pada olfaktometer statik berfungsi sebagai jalan keluarnya senyawa aroma, dan 1 saluran panjang berfungsi sebagai jalan masuknya udara dari luar apabila udara pada headspace dihirup, sehingga tekanan di dalam headspace akan tetap stabil dan senyawa yang merupakan stimulus jumlahnya akan tetap, sehingga aroma tetap dapat terdeteksi dengan optimal. Mekanisme hidung dan mulut dalam merasakan flavor dan aroma. Aroma dideteksi melalui 2 jalur, yaitu ortonasal yang melibatkan bau yang dihirup melalui hidung dan retronasal yang merupakan jalur yang menghubungkan bagian atas tenggorokan ke rongga hidung. Penilaian odor yang merupakan unsur flavor dilakukan secara retronasal, yang artinya dengan mencecap sampel melalui mulut. Pada saat penelanan, senyawa odor yang merupakan senyawa volatil akan menguap bergerak menuju saluran yang menghubungkan rongga mulut dan rongga hidung untuk mencapai reseptor kimiawi, sehingga sensasi flavor secara keseluruhan dapat dirasakan. Untuk aroma, bau atau odor akan berikatan dengan reseptor di dalam hidung yang akan mengirimkan sinyal melalui sistem penciuman sehingga odor dapat terdeteksi. Pada analisa penentuan flavor dan aroma, data disajikan dalam bentuk grafik spiderweb. Fungsi dari spiderweb adalah untuk melihat atribut yang paling dominan atau untuk melihat sejauh mana atribut dominan dan mendapatkan gambaran profil produk dari setiap atribut secara keseluruhan.
Sekarang saya akan menjelaskan untuk perhitungan case 5. Pada perhitungan case 5, rumus yang digunakan ada pada kotak di bawah berikut, yaitu ada rumus untuk X bar atau rata-rata, S kuadrat atau variansi, dan T hitung. Untuk penyelesaian case ini digunakan beberapa rumus, yaitu untuk mencari X bar atau rata-rata digunakan rumus X1 ditambah X2 ditambah X3 hingga Xn kemudian dibagi N. Pada rumus ini, X merupakan hasil data konversi masing-masing panelis, kemudian N merupakan jumlah panelis. Untuk mencari S kuadrat atau variansi digunakan rumus, yaitu X1 kurang X bar kuadrat kemudian dibagi N-1 dan ditambahkan hingga Xn kurang X bar kuadrat per N-1. Untuk mencari T hitung, dihitung dengan menggunakan rumus yaitu absolut X bar 1 dikurang X bar 2 kemudian dibagi akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Pada case ini, untuk perhitungan X bar dapat dihitung secara manual dengan menambahkan X1 hingga X19, yaitu pada contoh di sini yaitu X1 2,6 ditambahkan hingga 3,27 kemudian dibagi 19 yaitu jumlah panelis, atau dapat dihitung dengan rumus Excel yaitu sama dengan average, kemudian kita menarik data dari C5 yaitu data dari panelis 1 hingga C23 yaitu data dari panelis 19. Rumus yang sama juga digunakan untuk menghitung atribut body, bitterness, dan sweetness, yaitu pada sampel A atribut nati dihitung dan ditemukan rata-rata sebesar 2,98. Untuk rata-rata atribut nati sampel B diperoleh sebesar 3,47. Untuk rata-rata atribut body sampel A diperoleh 3,95. Untuk rata-rata atribut body sampel B diperoleh 4,21. Untuk rata-rata atribut bitterness sampel A diperoleh 5,19. Untuk rata-rata atribut bitterness sampel B diperoleh sebesar 5,61. Untuk atribut sweetness sampel A diperoleh rata-rata 2,32. Dan untuk rata-rata atribut sweetness sampel B diperoleh X bar atau rata-rata sebesar 2,12. Selanjutnya untuk S kuadrat atau variansi dapat dihitung secara manual dengan contoh berikut, yaitu pada data di sini diperoleh X1 yaitu 2,6 kemudian dikurangi dengan X bar yaitu 2,98 kemudian dikuadratkan lalu dibagi dengan N-1 yaitu 19 kurang 1 sehingga N-1 yaitu 18 kemudian ditambahkan hingga Xn yaitu 3,27 dikurang X bar yaitu 2,98 kemudian dikuadratkan lalu dibagi 18, atau dapat menggunakan rumus Excel yaitu sama dengan var titik S lalu dalam kurung ditarik data dari C5 hingga C23 yaitu data dari panelis 1 hingga panelis 19 sehingga diperoleh hasil variansi untuk atribut nati sampel A yaitu 0,64. Rumus tersebut juga digunakan untuk menghitung variansi untuk atribut body, bitterness, dan sweetness, yaitu pada hasil perhitungan diperoleh 0,81 untuk atribut nati sampel B, 1,18 untuk variansi atribut body sampel A, 1,04 untuk variansi atribut body sampel B, 0,80 untuk variansi atribut bitterness sampel A, 0,63 untuk variansi atribut bitterness sampel B, 0,69 untuk variansi atribut sweetness sampel A, dan 0,83 untuk variansi atribut sweetness sampel B. Kemudian untuk T hitung dapat dihitung contohnya sebagai berikut, yaitu X bar 1 yaitu 2,98 dikurang dengan 3,47 yaitu X bar 2 kemudian dibagi dengan akar S1 kuadrat yaitu 0,64 dibagi N1 yaitu 19 ditambah S2 kuadrat yaitu 0,81 kemudian dibagi N2 yaitu 19 sehingga diperoleh hasil perhitungan untuk T hitung atribut nanti yaitu 1,79. Kemudian untuk
Atribut body diperoleh T hitung 0,75, untuk atribut bitterness diperoleh T hitung 1,53, dan untuk atribut sweetness diperoleh T hitung 0,71. Pada case ini, H0 merupakan hipotesis intensitas atribut tidak berbeda secara signifikan, sedangkan untuk H1 merupakan hipotesis intensitas atribut berbeda secara signifikan. Setelah mencari T hitung, dilanjutkan dengan menghitung T tabel dengan rumus berikut, yaitu T dalam kurung alfa dalam kurung NA plus NB min 2, di mana NA dan NB merupakan jumlah panelis dari masing-masing sampel. Hasil perhitungan akan digunakan sebagai DF, atau derajat bebas. Pada case ini digunakan alfa 0,05 dan DF 36, yang diperoleh dari 19 ditambah 19, yang merupakan total jumlah panelis sampel A dan sampel B, kemudian dikurang 2. Penentuan T-tabel juga dapat dihitung pada Excel menggunakan rumus sama dengan TINV dalam kurung probability titik koma DF atau derajat bebas. Apabila menghitung secara manual, dikarenakan pada tabel hanya terdapat T-tabel untuk DF 30 dan 40, maka untuk DF 30 perlu ditentukan T-tabelnya menggunakan interpolasi, seperti perhitungan di samping, sehingga diperoleh T-tabel untuk derajat bebas 36 sebesar 2,0294. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Untuk atribut nati diperoleh T hitung 1,79, di mana lebih kecil dari T-tabel yaitu 2,0294, sehingga H0 ditolak. Sehingga intensitas atribut nati pada sampel A dan sampel B tidak berbeda signifikan. Untuk atribut body, T hitung sebesar 0,75 kurang dari T-tabel 2,0294, sehingga H0 ditolak. Sehingga intensitas atribut body pada sampel A dan sampel B tidak berbeda signifikan. Untuk atribut bitterness, T hitung sebesar 1,53 lebih kecil dari T-tabel, yaitu 2,0294, sehingga H0 ditolak, di mana intensitas atribut bitterness pada sampel A dan sampel B tidak berbeda signifikan. Begitu pula dengan atribut sweetness, yaitu T hitung sebesar 0,71 lebih kecil dari T-tabel, yaitu 2,0294, sehingga H0 ditolak, di mana intensitas atribut sweetness pada sampel A dan sampel B tidak berbeda signifikan. Sekian pembahasan review materi acara 2 dan 8 dari saya. Terima kasih.